أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimakumullah. Masuk pada hadis Anas bin Malik al-Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis yang agung bahwa bentuk kesempurnaan iman kita manakala kita berusaha untuk mencintai sesama kaum muslimin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang serta dengannya itu keras kepada orang-orang kafir dan sayang di antara mereka, kasih sayang di antara mereka. Ibadallah, ketahui dalam kehidupan ini ada perintah bagi kita untuk saling kenal mengenal dan saling berusaha untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Jenis laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ibadallah, terkadang dengan teman kita sendiri satu majelis itu tidak kenal. Adalah sama-sama orang-orang Islam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya? Dan lihat bagaimana para sahabat mereka berusaha untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang yang sudah beragama Islam itu sendiri bisa menambah keimanannya dan kepada orang-orang yang kafir. Lihat negeri kita, apakah menjadi penduduk terbesar kaum muslimin di dunia itu karena perang? Tidak sama sekali. Para pedagang dari negeri-negeri Arab, mereka berdagang ke Indonesia. Di samping berdagang, yang paling penting mereka adalah berdakwah ila Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya beragama Hindu dan Buddha berubah drastis menjadi mayoritas kaum muslimin. Walaupun setelah itu datang penjajah, Belanda menjajah 360 tahun. Di samping mereka itu merampas kekayaan Indonesia, juga mengembangkan agamanya. Bahkan ada cerita di Madura, ada suami istri
Ternyata ini biarawati mengembangkan dakwah Kristen di pusat Islam di Madura. Sampai waktu itu ada problem dengan masyarakat hingga akhirnya dipulangkan. Lalu datang lagi dan suaminya datang lagi dan meninggal di Madura, dikuburkan di sana. Ibadah Allah, kalau kita melihat kisah Ibnul Jauzi Abul Farad rahimahullah taala, katabtu bi usbi hadza alfai mujallada. Aku telah menulis dengan jari jemariku ini sebanyak 2000 jilid. Wa taba ala yadi 100,000 asil. Telah tobat melalui tangan saya ini sebanyak 100,000 orang yang berbuat maksiat. Wa aslama ala yadi 20,000 Yahud dan Nasara. Dalam masuk Islam melalui tangan saya ini sebanyak 20,000 orang Yahud, orang Nasara. Jadi mengembangkan Islam, mendakwahkannya kepada orang-orang Islam, beragama Islam, biar tambah keimanannya, dan juga kepada orang-orang kafir. Ba'atha Rasulullah SAW Mu'adhin ila Yaman. Rasulullah SAW mengirim da'i Mu'adh bin Jabal ke Yaman. Qala innaka ta'ti qauman al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka itu ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara. Falyakun awwal ma ilaihim syahada an la ilaha illallah Rasulullah. Maka hendaknya engkau suruh pertama kali agar mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat. Fa in fa'alu dzalik fa akhbirhum inna Allah farada 'alaihim 5 salawat al-yawm wal-lailah. Kalau mereka sudah mengucapkan, mengikrarkan kedua kalimat syahadat, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka itu salat 5 kali dalam sehari semalam. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan juga, fa akhbirhum an Allah farada 'alaihim az-zakah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah melaksanakannya, beritahu pula bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka itu zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melaksanakannya, iyyaka wa qara'im awalihim, jauhilah dari kemuliaan harta mereka, jangan kau ganggu harta mereka. Wattaqi da'watal madlum, takutlah dengan doa yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa hijab, karena tidak ada perantara antara dia dan Allah Azza wa Jalla, akan dikabulkan. Jadi kepada orang yang baru masuk Islam saja, kalau kita berbuat zalim, doa-doa mereka dikabulkan, apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berhati-hati dari berbuat zalim. Kullu muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim itu haram darah, harta dan kehormatannya. Ibadallah rahimakumullah. Seorang muslim dan muslim yang lainnya Rasulullah mengumpamakan seperti bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin dengan mukminnya seperti bangunan yang saling mengokohkan antara satu dan lain. Nu'man Bashir Muslim, matsal mu'minina fi tawadihim wa tarahum wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu al-'udhu tada'a lahu sa'il jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan mereka, kasih sayangnya itu seperti satu tubuh. Jadi kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka akan terasa panas. Nah, tubuhnya, seluruh tubuhnya akan panas, kemudian tidak bisa tidur. Jadi seandainya ada teman kita yang menderita, kita juga merasakan penderitaannya. Itu ciri-ciri orang yang beriman, yang imannya kuat. Bukan seperti orang munafik yang tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian mendapatkan kebaikan,
Mereka itu sedih, orang munafik. Jadi orang munafik, kalau orang muslim mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Tapi kalau kalian mendapatkan malapetaka, mereka senang. Kalau kalian wahai orang beriman, bersabar, bertakwa kepada Allah, bersabar, tidak akan memberikan madarat tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Jadi bentuk orang muslim satu yang lain seperti bangunan yang saling mengkokohkan, saling menguatkan, saling merasakan penderitaan kalau emang temannya menderita, dan senang manakala temannya merasakan kesenangan. Demikianlah ibadah Allah, berusaha untuk mendoakan saudara-saudara kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami, dan jangan kau jadikan di antara kami ini ada kebencian. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayuhan nas ibadallah, hadis Abi Darda, da'watul muslim li akhihi bidul ghaib mustajabah. Ala ra'sihi malakul muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al muwakkal amin wa laka bimithl. Di antaranya juga ini berusaha untuk mendoakan mereka biar terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Doanya seorang muslim kepada muslim yang lainnya dalam keadaan dia tidak hadir, itu dikabulkan. Doanya dikabulkan. Di atas kepalanya itu ada malaikat yang ditugasi. Setiap kali dia mendoakan kepada saudaranya dengan doa yang baik, malaikat yang ditugasi mengatakan amin, kabulkan doanya. Walaka bimithl, dan bagi kamu semisal dengan itu. Ibadallah, ini yang mungkin belum pernah kita mendoakan kepada teman-teman kita, untuk teman-teman kita, ya Allah berikan fulan kuatnya hafalan, ya Allah berikan fulan lancarnya rezeki, ya Allah berikan fulan ketenangan dalam rumah tangganya. Ini yang belum kita lakukan. Adalah mereka para sahabat berusaha untuk mendoakan saudara-saudaranya. Bahkan doa seperti itu dikabulkan. Yang sebagian salaf kalau mereka pengen hafal Quran, mendoakan dulu kepada temannya, ya Allah lancarkan dia dalam menghafal Quran, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Jadi kalau pengen dirinya bisa hafal Quran, kalau pengen mendapatkan rezeki, doakan teman kita. Karena malaikat akan mengaminkan, lalu mendoakan kepada kita juga. Walaka bimithl, baik kamu semisal dengan doa yang kau panjatkan itu. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Demikian pula berusaha untuk memaafkan. Amajallahu ya abdin. Bi'af, amajallahu abdan bi'afin illa izza, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa. Hadis Abi Hurairah. Tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan dia itu memberikan maaf, kecuali bertambah mulia. Dan tidak ada seorang pun yang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Lihatlah bagaimana perasaan Abu Bakar Siddiq. Kisah tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabat pergi membawa istrinya, ini Aisyah. Dan Aisyah ketinggalan. Kemudian ketinggalan rombongan. Setelah itu Aisyah kebingungan, dan ternyata ada seorang sahabi, Safwan ibnu Mu'attal atau Mu'attil yang ketinggalan. Ayah Aisyah disuruh naik ke unta, dan Safwan ibnu Mu'attal tidak mengajak bicara sama sekali. Sampai tiba di Madinah,
Ternyata di Madinah tersebar Siti Aisyah ini berzina. Dan ada pula para sahabat yang lain, Hasan bin Thabit, kemudian Mistah bin Utsatsah, wa Hamnah bin Jahsh. Ini 3 sahabat yang ikut menyebarkan bahwa Aisyah berzina. Selama ini Abu Bakar Siddiq berusaha ngasih nafkah kepada anak bibinya itu, yaitu Mistah bin Utsatsah. Sampai waktu itu ada seorang sahabat yang mengatakan, sudah cerai aja Rasulullah, cari perempuan yang lain. Dan pernyataan itu menyakitkan Aisyah luar biasa. Ibadallah, hingga waktu itu Abu Bakar berusaha menghentikan bantuan yang selama ini yang telah diberikan kepada Mistah bin Utsatsah. Dan Rasulullah memberikan cambukan kepada 3 orang sahabat tersebut. Cambuk masing-masing 80 kali. Nah, waladina al-musnad thumma lam ya'tu bi'amali syuhada fajriduhum 80 jaldah. Mereka yang menuduh berbuat zina tidak mendatangkan 4 saksi, cambuk mereka 80 kali. Hanya dicambuk. Padahal masih banyak orang-orang munafik yang lain. Tapi kalau orang munafik tidak berhak untuk dicambuk. Karena cambukan ini akan menghilangkan dosa-dosa mereka. Abu Bakar Siddiq punya rencana menghentikan bantuan yang selama ini diberikan kepada Mistah bin Utsatsah. Sampai turun firman Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ilal qurba wal masakin hajina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yakrullahu lakum." Masyaallah. Dan janganlah seseorang yang punya kemuliaan dan punya rezeki yang banyak menghentikan bantuannya selama ini kepada karib kerabatnya, kepada orang miskin, kepada orang hijrah di jalan Allah SWT. Apakah kalian tidak senang Allah itu mengambil dosa kalian? Maafkanlah, berlapangan dadalah. Apakah kalian tidak senang agar Allah mengambil dosa kalian? Ketika membaca ayat ini Abu Bakar Siddiq menangis luar biasa. Menangis dan tidak jadi menghentikan bantuannya kepada Mistah bin Utsatsah. Padahal ikut menuduh bahwa Aisyah itu berzina. Bagaimana perasaan kita gitu loh. Ada anak kita dituduh berzina, apa istri kita dituduh berzina. Disebarkan ke sana kemari dan dijatuhkan kehormatannya. Itu luar biasa itu. Ibadallah, tapi Abu Bakar Siddiq berusaha lapang dada. Demikian ketika Fathu Makkah, ini sebagai sahabat sudah menyimpan senjata untuk balas dendam itu. Nah, ma'adunna anni fa'ilun bikum. Apakah yang sangka apa yang aku lakukan kepada kalian? Rasulullah saat melihat orang yang dulu menyiksa para sahabat. Qalu akhun karim, ibnu akhin karim. Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Yang dulu mereka mengatakan sahir, majnun. Lokasi orang gila. Syair majnun, membuat puisi orang gila, masyhur, terkena sihir, memecah belah enam agama dan lain-lainnya. Dan apakah Rasulullah akan membalas mereka? Seandainya mau membalas, mereka tidak akan berkutik. Tak bisa sama sekali. Nah, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW, izhabu fa'antum tulaqa. Kalian pergi, kalian sudah bebas. Enggak ada balas dendam kami kepada kalian. Lihat lapangan dari Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ibadallah, rahimani yakumullah. Kita lihat juga kisah yang disebutkan beberapa waktu yang lalu tentang seorang budak yang membawa makanan, kemudian makanan itu jatuh di hadapan majikannya. Faghadiba dzalika sayyid, maka tuannya itu marah luar biasa. Dibacakan kepadanya, "Naam. Wal kadhimin al-ghaidh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaidh." Maka ketika dibacakan ayat tersebut, "Tadamtu al-ghaidh," saya sudah menahan marah. "Wal 'afiyan nas,"
dan maafkan manusia. Qala dzalika sayyid afautu anki. Aku telah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muslimin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Qala izhabi fa anti hur. Pergilah, engkau sudah merdeka, sudah bebas. Enggak jadi lagi menjadi budak. Nah, masya Allah, dibacakan ayat tunduk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lagi kisah ketika Abu Sufyan bin Harith, anak paman Rasulullah SAW, yang dulu sangat musuh Islam, ketika Fathu Makkah datang kepada Nabi SAW, berusaha, ya Rasulullah, nah, Muslim, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam. Fa'ardu anhu, Rasulullah berpaling. Kemudian mengambil arah dari yang lainnya, Rasulullah berpaling lagi. Akhirnya dia pun menangis dan mendatangi Ali bin Thalib. Kemudian Ali mengatakan, maukah tunjukkan kepada kamu ayat? Kalau engkau bacakan, engkau akan lihat bagaimana. Nah, beliau Rasulullah SAW. Ayat yang mana? Nah, kisah. Nah, anak-akhwati Yusuf. Kisahnya saudara Yusuf. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khafi'in. Katakan ini kepada beliau Rasulullah SAW. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada dirimu daripada kami, anugerah yang besar. Maka Abu Sufyan Harith menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kisahnya saudara Yusuf yang mereka membunuhnya, yang mereka mencuri, yang membuangnya ke sumur, sampai Nabi Yusuf menjadi budak, diajak berzina dan lain-lainnya. Itu dibacakan ayat tersebut. Rasulullah mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk dirimu hari ini. Allah mengampuni dosa kalian dan Dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa tidak kita maafkan saudara kita? Alhamdulillah sama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ibadallah. Demikian pula di antara bentuk ukhuwah Islamiyah, berusaha menghilangkan problem yang diderita oleh saudara-saudara kita. Man faraja an muslimin furjah di dunia, fadallahu min qurabi yaumil qiyamah. Kalau siapa yang menghilangkan kesulitannya seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya nanti yaumil qiyamah. Wallahu ya abdi ma kadal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya manakala hamba itu mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wa man satara musliman satallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. As-sa'il aramil kal mujahid sabilillah wa kas-sha'im alladhi la yaftir wa kal qa'im alladhi la yaftur. Orang-orang yang berusaha untuk mengurusi para janda atau mereka yang kekurangan dari ekonominya, itu seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Dan seperti orang yang terus salat tidak pernah berhenti. Bayangkan ini yang ngurusi mereka para janda yang tinggal mati oleh suami-suaminya. Karena biasanya yang mencari nafkah adalah para suaminya. Kalau ada yang ngurusi, maka ada 3 keutamaan. Pertama, sebagai orang berperang, ditambah sebagai orang yang berpuasa, tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah berbuka, terus-menerus puasa. Kemudian sebagai orang yang sholat tidak pernah berhenti. Keutamaan yang agung ibadah Allah. Jadi kalau seorang, ada kisah baina rajul nasi yamshi bitariq sedang al-atas, seorang laki-laki yang di perjalanan kemudian sangat haus, abiran dia melihat sumur, fanazala fihi fashariba minhu, dia pun turun minum air sumur tersebut. Thumma kharaja fa idal kalbu ya'kul athara, kemudian keluar ternyata ada anjing yang menjilat tanah. Dia katakan dalam hatinya, anjing ini kehausan sebagaimana saya kehausan. Fanazala fi air, kemudian turun lagi di sumur. Famala khuffah bil ma', kemudian dia penuhi khufnya dengan air. Wa amsakat fi, ya gigit dengan mulutnya.
hatta Rafi sampai bisa naik dari semut tersebut. Wasaqal kalb. Lalu ia kasih minum itu anjing. Fasyakarallahu lah. Allah terima kasih kepadanya. Faghfarallahu lah. Allah ampuni dosanya. Rawal Bukhari, wa adkhalahu Allahul jannah. Allah masukkan dia dalam surga. Ada 3 balasan dengan ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Allah terima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosanya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kita berusaha ngasih makan kepada fuqara masakin, kepada sama ahli sunnah wal jamaah, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, luar biasa. Ayuhan nas ibadallah rahimani ya Allah. Demikian pula berusaha untuk husnudzon. Nah, fa inna dzann akdzabal hadits. Karena bersangka itu adalah sejelek-jelek pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu sadibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyuklama akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang beriman, jauhilah buruk sangka. Karena sesungguhnya buruk sangka termasuk dosa. Jangan kalian cari-cari kesalahannya. Dan jangan saling menghibah. Apa kalian itu rela atau senang memakan bangkai saudara kalian? Kalian itu tidak mau makan bangkai saudara kalian. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Lihatlah ketika ada seorang laki-laki berjalan, dia pakai pakaian dan sombong dalam berpakaiannya. Diingatkan, ini disebutkan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir. Ittaqillah ya Abdullah. Bertakwalah wahai hamba Allah. Hadhihi misyah. Ma'aduhum alaihim. Ini jalannya orang yang Allah murkai. Kalau anda tadi punya apa engkau tidak kenal saya? Kalau harus tuh saya tak tahu dirimu. Fa inna awalaka, awalmu itu adalah nutfah nadirah, sperma air mani. Kamu itu awalnya sperma air mani. Wa akhiratak, dan akhirmu adalah jifah. Qadirah, bangkai yang menjijikkan. Jadi kesudahanmu itu bangkai yang menjijikkan. Tahmil fi batnika al-qadirah, dan engkau membawa di perutmu itulah kotoran. Itu kita semua. Sehingga Al-Ahnaf menyatakan ajaban ibni Adam yatakabbar wa qad kharaja min makhdal baul marratain. Sangat mengherankan bagi ibnu Adam itu berbuat sombong. Padahal dia keluar dari 2 jalur kemaluan. Pertama, kita ini keluar dari kemaluan bapak kita. Sperma. Setetes air mani. Selanjutnya kita ini keluar dari kemaluan ibu kita. Yang ada di sini semua sama. Tidak seperti orang Syiah. Katanya wali-wali itu keluarnya dari paha. Keluarnya dari paha. Ya omong kosong ya. Omong kosong. Jadi kita semua apa yang kita banggakan? Coba kalau kita misalnya mati dibiarkan di tengah lapangan itu selama sebulan. Kira-kira ada enggak orang mau mendekat kita? Enggak ada. Bahkan anak kita pun enggak berani mendekat. Bahkan rupa kita mungkin enggak karu-karuan, penuh dengan belantung-belantung itu, penuh dengan lalat dan lain-lainnya. Jadi enggak ada nilainya sama sekali sebenarnya kita ini. Kalau enggak tahu kadar diri kita masing-masing. Ayuhan nas ibadallah. Dan di antara upaya untuk saling cinta mencintai antara saudara kita, sebarkan salam. Sebarkan salam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai' idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah SAW menyatakan hadis Abu Hurairah, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai saling cinta mencintai. Maulah tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan.
Kalau kalian itu melakukannya, akan saling cinta mencintai. Assalamualaikum bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Seorang laki-laki datang mengucapkan assalamualaikum. Pada Rasulullah asyarah. Laki-laki datang mengucapkan assalamualaikum. Rasulullah mengatakan 10 pahala dia. Datang orang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah mengatakan 20. Dia dapat 20 pahala. Dan datang orang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menyatakan 1, mendapatkan 30 pahala. Abdullah bin Umar datang ke pasar bukan untuk jual beli. Beliau datang ke pasar untuk mengucapkan salam kepada siapa saja yang beliau jumpai. Ini kan belum pernah kita lakukan ya. Ada yang melakukannya? Belum. Bahkan di antara kita mungkin berpapasan aja tidak mau mengucapkan salam. Mana Abdullah bin Umar datang ke pasar. Tiap kali ia berjumpa dengan orang yang di pasar, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa pahala yang akan diperoleh oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kamulah upaya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita ini mencoba untuk saling memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Jamin hadiah bi rawahu Malik fi Muwatta'ih. Tasafahu yudhibul ghil. Kalian itu saling berjabat tangan. Itu akan menghilangkan kebencian. Wa tahabu wa tudhibus syahna. Kalian saling ngasih hadiah. Itu akan saling cinta mencintai di antara kalian dan menghilangkan permusuhan. Masya Allah, lihat Al-Hasan Basri. Ketika dia digibahi, malah ngasih hadiah kepada orang yang menggibahinya. Kenapa? Karena telah kirim pahala gratis. Man utiya ata'an falyujiz. Siapa yang dikasih pemberian, hendaknya dia ngasih imbalan. Nah, faman lam yujid falyusni, siapa tidak mendapatkannya dia berusaha untuk mendoakan. Faman asna faqad syakara wa man katama faqad kafara. Maka para siapa yang mendoakan jazakallahu khairan, maka dia telah menyukuri nikmat tersebut. Dan barang siapa yang diam, maka dia telah mengufuri nikmat tersebut. Bayangkan kalau setiap kali ada orang gibahi kita kasih hadiah. Karena mereka telah kirim pahala kepada kita. Dengan gratis. Saudari Rasulullah SAW melewati kuburan. Lewati kuburan. Dia mengatakan ra'atan. Yarka'ahuma minat tuha ahab ilaihi minat dunya fiha. 2 rakaat yang ia lakukan di waktu duha itu lebih ia cintai daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana pentingnya itu? Mungkin kita diam digibahi, orang ngasihkan pahala salat duha kepada kita. Orang ngasihkan kepada kita ini baca Al-Quran, Masya Allah. Nah, Rasulullah menyebutkan ada terlalu muflis. Kalian tahu siapa yang bangkrut? Al-muflis man la dirham wala mata. Kata para sahabat, yang bangkrut itu yang tidak punya dirham, tidak punya duit, tidak punya perhiasan. Qala al-muflis min ummati. Orang yang bangkrut kalau umatku man ya'ti yaumil qiyamah. Yang datang yaumil qiyamah. Bi salatin wa siyamin wa zakat. Nah, dia membawa pahala salat, puasa, zakat. Maka syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha, fayukhadh hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Hatta idza fa ahsantu qabla ibtu alaihi, aw khidha min sayyi'atihim, thumma turiha ila an-nar. Yang bangkrut itu orang yang datang pada yaumul qiyamah, dia ini membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia mencerca orang ini. Menuduh orang ini. Memakan harta orang ini dengan cara yang batil. Memukul orang ini. Membunuh orang ini. Maka diambillah kebaikan salatnya, kebaikan puasanya, kebaikan zakatnya diambil diberikan kepada mereka yang dizalimi. Kalau sudah habis kebaikannya, sementara belum selesai urusannya, tanggungannya masih ada, maka kejelekan-kejelekan mereka yang zalim itu dipikulkan kepada orang yang membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Nah, sudah habis nih.
sampai akhirnya dijebloskan ke neraka. Inilah orang yang paling bangkrut. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Di lapangan dadam yang berat. Nah, wal yafu wal yasfahu. Hendaknya mereka itu berusaha untuk maafkan dan lapang dada. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Demikian pula cara menghilangkan kebencian dari mereka ini. Jadi kita ulang bahwa jabat tangan itu akan bisa menghilangkan kebencian. Jadi mestilah kita diatur corona. Sehingga kita tidak berani jabat tangan. Maka tidak heran kalau timbul permusuhan di mana-mana gara-gara corona. Di mana-mana itu bukan hanya setempat. Hampir semua tempat ada permusuhan gara-gara corona. Nah, karena tidak berani lagi sudah saling jabat tangan. Ikuti protokolnya WHO. Daripada protokolnya buatan Rasulullah SAW. Daripada sunnah Rasulullah SAW. Tasafahu yudhibul hil. Kalian saling jabat tangan akan menghilangkan kebencian. Watahadu tahabu. Kalian saling ngasih hadiah akan timbul saling cinta mencintai. Watudhibus sahna. Dan akan menghilangkan permusuhan. Ayuhan nas ibadallah. Dan juga menjalin silaturahmi. Nah, man ada maridan aw zar'a akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taban syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi surganya jannah Allah, ini akan dipanggil nanti bahwa dirimu bagus, kerajaan kamu bagus, dan kamu akan menempati rumah di surga. Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW ketika tiap kali datang ke masjid ada perempuan Yahudi yang meludahi wajahnya. Rasulullah diludahi wajahnya oleh perempuan Yahudi. Ketika lewat, kok nggak ada lagi, mana yang meludahi? Ternyata sakit itu. Perempuan itu sakit. Dan Rasulullah malah menjenguknya. Luar biasa, bayangkan. Diludahi, Rasulullah menjenguknya. Begitu dijenguk Rasulullah SAW, yang lain pun menangis. Fa'aslamat, kemudian masuk Islam. Dengan perlakuan yang baik. Bisa menjadi masuk Islam. Demikian pula ibadallah, ketika Rasulullah SAW dicaci maki oleh perempuan Yahudi yang buta. Namun Rasulullah senantiasa menyuapi perempuan tersebut. Tidak tahu selama ini menyuapi dan Rasulullah SAW. Disuap. Sampai ketika Rasulullah wafat berhenti. Tidak ada yang nyuapi lagi. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, amalan apa yang Rasulullah lakukan tadi aku belum melakukannya? Ada satu yang belum kau lakukan. Yaitu menyuapi perempuan Yahudi yang buta itu. Akhirnya Rasulullah SAW ketika sudah meninggal, Abu Bakar meneruskannya. Dan menyuapi perempuan tersebut. Ditanya siapa nama kamu? Nah, Abdullah bin Utsman Abu Bakar Siddiq. Nah, di mana yang selama ini nyuapi? Itu Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ia menangis dan menyatakan dirinya juga masuk Islam. Jadi masuk Islamnya sepeninggal Rasulullah SAW. Karena akhlak yang beliau miliki. Beliau juga ziarah ke Ummu Aiman. Ummu Aiman ini perempuan janda. Ketika Rasulullah datang ke sana menjenguknya, biasa itu perempuan ngasih suguhan. Sampai wafat, itu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar berusaha menjenguk Ummu Aiman. Lalu, Ummu Aiman menangis. Diingat oleh Abu Bakar dan Umar, bukankah yang dia Rasulullah di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah SAW? Iya. Tapi aku menangis di anal wahya qadin qata. Aku menangis karena wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Hayat juma'al buka, sehingga keduanya pun menangis. Dengan sebab perempuan itu menangis. Ini dikunjungi. Jikalau aman daripada fitnah, dikunjungi ibadah Allah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Su'ud Al-Hashimi, ini upaya untuk terus
Ini suami istri bisa langgeng dalam kehidupannya. Ini ada seorang perempuan yang dulu fakirah, menikah dengan laki-laki. Nah, tapi akhlaknya adalah qasi. Dia ini kaku, keras. Nah, sampai memiliki sekian banyak anak keturunan. Suaminya masih seperti itu. Dan perempuan tadi berdoa kepada Allah. Di antara doa yang dilakukan, Allahumma la yashghuluni ahadun bimauti, ya Allah. Janganlah ada seorang itu tersibukkan dengan kematianku. Sampai ketika dia sudah kaya, itu pakaian beliau nyuci sendiri. Wa kanat tasum yauma al-khamis wal itsnain, ya, puasa hari Kamis dan juga hari Senin, atau al-itsnain wal khamis. Maka juga tasum ayam al-bid. Ini puasa hari 13, 14, 15. Dan perempuan ini senang kepada anak kecil. Ya, baik datang anak kecil dikasih makanan, dikasih hadiah luar biasa. Sampai di waktu sakitnya datang, yang menjemput, kemudian disuruh untuk berbuka. Andalkan dia dalam keadaan puasa. Saya mengatakan, kalau memang Allah takdirkan saya ini sembuh, saya akan sembuh. Tapi kalau ditakdirkan saya itu mati, saya ingin mati dalam keadaan berpuasa. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba mengucapkan kedua kalimat syahadat. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini perempuan mampu mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah. Saya itu meninggal dunia. Di saat dikuburkan itu banyak sekali anak kecil yang datang. Orang kebingungan dari mana datangnya anak kecil ini. Kemudian setelah selesai penguburan, kemudian anak-anak kecil itu pergi. Tidak tahu kemana arahnya. Dan dari mana munculnya itu. Lalu mereka menyebutkan bahwa dulu perempuan ini senantiasa senang kepada anak kecil, ngasih hadiah, ngasih makan dan lain-lainnya. Sampai di acara penguburannya pun datang anak kecil. Allah alam dari mana datangnya. Ini bukan kisah, kata beliau, bukan kisah untuk suatu keanehan, bukan. Tapi ini nyata, kata beliau. Syasun al-Hashim. Ibadallah, rahimakumullah. Dan bagaimana perempuan ini bersabar walaupun mendapatkan suami yang kaku, yang keras. Nah, ada juga perempuan yang pintar. Ini suaminya kecanduan rokok. Istrinya ngasih nasihat. Nah, ini duit sebenarnya bisa untuk saya dan untuk anak saya. Lagi-lagi tersebut, ini rokok sudah menjadi kesenangan saya. Tidak usah kau larang. Dan hati ini, rial. Kalau begitu kasih saya 5 rial aja. Lalu lagi-lagi itu suami mengatakan, sawati lagi 10 rial. Awan kasih kamu 10 rial sudah. Tiap hari 10 rial kamu. Di saat suaminya lagi ngerokok, maka istrinya membakar itu uang 10 rial di hadapan suaminya. Fakodi bersedih. Suaminya marah luar biasa. Istrinya mengatakan, engkau kan juga membakar uang. Saya juga membakar uang, kan sama-sama membakar uang. Tapi jalannya berbeda. Engkau pakai rokok, saya langsung. Itu suami bertobat kepada Allah SWT. Tidak ngerokok. Itu istri yang pintar. Istri yang pintar. Dia nasihati. Ada juga, Masya Allah. Ini kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang istri pengen mempertahankan suami. 10 tahun nggak ajak bicara. Akhirnya istri itu ngasih rekaman. Tidak Zauji, wahai suamiku, isma' hadas syarid, dengarkan kaset ini. Didengarkan di awal. Bisawat, tidak ada suara. Isbir, bersabar aja, bersabar. Dengarkan lagi. Pertengahan, nggak ada suaranya. Kemudian dengarkan sampai akhir, nggak ada suaranya juga. Suaminya marah luar biasa. Masih mengatakan, kaifa la tastati' as-sabr ma la bi nisfi sa'ah wa asbir
limuta'asra sinin. Bagaimana engkau tidak bisa sabar walaupun setengah jam aja? Dan saya disuruh bersabar selama 10 tahun. Masya Allah. Yang ngajak bicara. 10 tahun. Istrinya berusaha untuk mempertahankan suaminya. Ngajak bicara. Kasih rekaman kaset kosong. Suruh dengarkan. Nah. Ini istri yang pintar. Istri yang pintar. Ini iblis. Ia doa syawal al-bahar. Riwayat al-ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas laut, di atas air. Semuanya basaraya, kemudian ngirim pasukan-pasukannya. Maka jin-jin yang fitnahnya paling besar, itu paling dekat dengan pemimpin jin, yaitu iblis. Paling dekat kedudukannya. Datang itu jin. Nah, lazimu hatta yaqtulu nafsan, saya terus menggoda dia sampai dia membunuh jiwa. Qala maaf atas engkau belum melakukan sesuatu. Inna sayatu, dia akan bertobat. Datang jin kedua, saya bisa menggodanya sampai dia berzina. Iblis mengatakan, engkau belum melakukannya. Saya tuh, dia akan bertobat. Lalu datang jin yang ketiga. Saya terus goda sampai dia berpisah dengan istrinya. Qala ni'ma anta. Yang paling bagus itu kamu. Nah, kemudian fayudha ala rasihi taj, kemudian diletakkan di atas kepalanya itu mahkota. Karena berhasil memisah antar suami istri. Sebab ini kalau sudah pisah antara suami istri berbahaya. Suami akan berusaha untuk nyari berita-berita atau membuat kerusakan. Istri juga begitu. Ada teman kita itu ketika pisah, nah anaknya lagi doktrin, ini bapakmu mau nikah lagi. Telepon kepada bapaknya, Bi, kalau saya besar kamu, saya akan bunuh kamu. Ini teman kita sendiri lapor kepada saya langsung. Teman kita sendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan, didoktrin sama istrinya, itu anak-anaknya. Nah, kemudian kalau sudah pisah, anaknya nggak terurus biasanya, broken home. Kecuali kalau mendapatkan mungkin laki-laki yang pengertian misalnya. Nah, nanti timbul kebencian antara pihak suami dan pihak istri. Akan timbul kebencian karena berpisah. Ini ukhuwah Islamiyah berusaha dijamin, dijaga. Baik itu suami istri atau rekan-rekan kita, apalagi sama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita ini bermusuhan, hilang kekuatan kita. Nah, fatassalu wa tasabari hukum. Akan bangkrut, hilang kekuatan kalian. Kalau kita berpisah, kita berselisih, setan yang senang. Nah, ini menempuh cara-caranya setan. Dan malaikat pun tahu kalau kita ini akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah satu yang lain. Tapi kita berupaya untuk mengikis permasalahan tersebut. Sampai juga nanti pada hari kiamat kita menjadi orang yang bangkrut kalau kita membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi bagi orang yang lapang dada, malah terima kasih kalau ada orang gibai kita, yang namimai kita, yang kita jelek-jelekan kita, malah senang. Karena mereka kirim pahala gratis kepada kita. Tapi adakah kita ini yang bisa sabar seperti itu? Kalau semua antum lihat bagaimana sabarnya beliau, dan bagaimana pula Nabi Nuh, kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir. Telah mendustakan sebelum mereka, itu kaumnya Nuh. Nuh dikatakan apa? Orang gila. Sampai akhirnya diusir. Nabi diusir. Coba kalau kita diusir, bagaimana kita? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia bermohon kepada Allah, berikan pertolongan kepada kami sudah dikalahkan. Fafatahna alaihim abwaabas sama bima'in hamir, kami buka pintu-pintu langit dan keluar air yang banyak. Kemudian kami pancarkan dari bumi matahari-matahari yang banyak, kemudian bertemu antara air yang dari langit dan dari bumi, sehingga mereka ditenggelam oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan hukuman.
Kami lihat bagaimana Nabi Nuh dikatakan orang gila, dikatakan diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi Nuh. Adin akham Huda. Qala ya Allah ma lakum min ilahin ghairuh. Afa takun qala malun kafir min qaumihi inna naraka fi safahah wa inna lanadzuka minal kadzibin. Dan kepada kaum Ad kami telah mengutus Hud. Nabi Hud mendakwahi kaumnya, wahai kaumku, sembah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Kenapa kami tidak bertakwa? Pembesar orang kafir yang justru yang menjadi penentang para pemimpin-pemimpinnya, pembesar-pembesarnya, orang punya kedudukan. Kami itu melihat kami itu orang sangat tolol, safahah, sangat tolol. Dan kami yakin bahwa diri Nuh itu pendusta. Nabi Nuh, Nabi Hud dikatakan tolol, dikatakan pendusta. Saya sebutkan, ini sering oleh Syekh Mubil Hailawati, kalau ada orang nonton keledai, orang berkomen apa enggak? Komen, ini orang goblok sekali. Punya keledai dituntun. Kalau ada, kemudian dia naik keledainya, mengungkang keledai, orang komen lagi. Nggak kasihan itu sama keledai itu. Tidak punya perasaan. Kalau keledainya diangkut di kepalanya, katakan ini orang gila. Jadi apapun yang kita lakukan mesti ada orang yang komen. Kalau kita merhatikan komen-komennya orang, stres kita. Kita jadi orang senting nanti. Jadi hendaknya kita lapang dada, berusaha maafkan. Rasulullah untuk melihat gangguannya luar biasa. Bukan hanya dari kalangan manusia, kalangan jin pun berusaha membunuhnya. Dan kata Rasulullah, saya terkena sihir. Al-Labil bin A'sam. Dikasih hadiah daging kambing yang sudah diracuni oleh perempuan Yahudiyah. Ketika Rasulullah mencicipinya, dan sebagian sahabat juga memakainya, mati itu sahabat. Anas bin Malik menyebutkan ada buih di mulut Rasulullah SAW. Karena pengaruh dari racun tersebut. Datang jin Ifrit, membawa obor. Itu Rasulullah berhasil mencekiknya. Ini jin mau membakar Rasulullah SAW. Laula da'ah Sulaiman la selama buton fisal masjid yang dunia al-Madinah. Kalau bukan karena doa selesai Nabi Sulaiman, sungguh dia terikat di tiang masjid sehingga penduduk Madinah akan bisa melihatnya. Melihat jin itu yang mau membakar Rasulullah SAW. Dan bagaimana ketika beliau berada di Ka'bah bersama Abu Siddiq, datang Ummu Jamil Arwah bin Wahab. Membawa batu. Aina Muzammam? Di mana orang tercela itu? Tidak mau menyebutkan namanya Muhammad. Jadi kita misalnya dipanggil nama yang paling jelek misalnya. Tapi Jibril menutupi Rasulullah SAW. Dan bagaimana sahabat Rasulullah SAW? Tiap hari Ummu Jamil meletakkan ranting-ranting duri, kayu-kayu yang berduri dari rumahnya sampai masjid. Tiap hari begitu. Dan bagaimana Abu Lahab suaminya Ummu Jamil, Abdul Uzza, ketika Rasulullah dakwah di pasar Ayun Nas, qul la ilaha tuflihu, wahai manusia ucapkan Allah, kalian beruntung. La tusaddiqu, kata pamannya itu. Jangan kebenarkan, inna usabi, dia itu murtad dari agamanya dia. Kemudian melempar batu. Di kaki Rasulullah SAW sampai keluar darah. Ibadallah, rahimahullah. Belum lagi gangguan dari anaknya, Utaibah bin Abi Lahab. Gangguan dari Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lainnya banyak nggak terhitung. Tapi Rasulullah bagaimana berusaha untuk lapang dada ketika Fathu Makkah, memaafkan mereka semua yang dulu banyak saya menyakiti para sahabat, mencela Rasulullah SAW. Ta'imullah. Inilah satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian juga taftahu abwabul jannah fi kulli yaum itsnain wal khamis. Fa in fali man yusyriku billahi syai'a illa rajulan bainahu baina akhihi syahna. Qalu intadiru hatta yastaliha, intadiru hatta yastaliha, intadiru hatta yastaliha. Setiap hari Senin dan Kamis itu dibuka pintu-pintu surga. Maka setiap orang diamin dosanya yang dia melakukan kesyirikan, kecuali
Kalau ada seorang bermusuhan dengan saudaranya, dikatakan tunggu sampai keduanya damai. Tunggu, dia belum diampun, ditunda. Tunggu sampai keduanya berdamai. Nah, bagaimana kalau kita mati di atas boikot yang tidak ada landasannya? Nah, dalam hadis riwayat Muslim, la yahillu muslimun ahjura akhahu fawqa thalath wa man mata ala dzalik dakhala an-nar. Tidak hal bagi seorang muslim untuk membebas saudaranya lebih dari 3 hari, barang siapa yang mati dari dia masih memboikot, masuk neraka dia. Nah, riwayat Muslim. Kalau Bukhari Muslim beda lagi bentuknya. Nah, fa yuridu hadza, ini berpaling, fa yurhuma wa khairuhuma alladhi yabda'u salam. Yang paling bagus yang memulai dulu yang mengucapkan salam. Tapi demikian, ini adalah kajian di sore hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.